warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Tapi sebelum itu mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil. Berdasarkan strukturnya, sel dibagi menjadi dua macam, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah organisme uniseluler yang tidak dapat berkembang atau berdiferensiasi menjadi bentuk multiseluler. Di dalam sel prokariotik terdapat komponen-komponen sel, yaitu yang pertama ada pili atau pilus. Pili adalah rambut-rambut halus yang menonjol dari dinding sel yang memiliki bentuknya hampir mirip dengan flagel, tetapi jumlahnya lebih banyak, pendek, dan kaku, yang berfungsi sebagai tempat masuknya materi genetik selama perkawinan. Komponen yang kedua yaitu plasmid. Plasmid adalah DNA ekstrakromosomal yang ukurannya lebih kecil dari kromosom dan berbentuk sirkuler. Fungsi dari plasmid adalah membawa sifat non-esensial dari DNA yang menguntungkan sel prokariotik. Yang ketiga yaitu ribosom. Ribosom adalah organel terkecil, padat dan tidak bermembran yang ditemukan di semua sel. Fungsinya melakukan translasi dalam sintesis protein yang mengubah kode genetik DNA menjadi protein. Yang keempat yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel di dalam membran sel yang tersusun atas air, lipid, protein, mineral, dan enzim. Fungsinya yaitu sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme dan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Komponen yang kelima yaitu membran plasma. Membran plasma adalah membran geologis semipermeabel yang terdiri dari dua lapisan fosfolipid dan tertanam dengan protein dan berfungsi sebagai pelindung sel terhadap lingkungan ekstraseluler dan mengatur lalu lintas zat-zat masuk keluar sel. Yang keenam yaitu dinding sel. Dinding sel merupakan struktur keluar dari sel yang memiliki bentuknya yang kaku dan keras. Dinding sel terdapat di antara kapsul dan membran plasma. Fungsinya yaitu untuk memberi bentuk dan melindungi organel internal sel. Komponen yang ketujuh yaitu kapsul. Kapsul adalah lapisan keluar dari bakteri yang memiliki ketebalan bervariasi dari setiap jenis bakteri. Fungsi dari kapsul yaitu melindungi sel, mencegah sel yang mengalami kekeringan, dan mendekatkan diri pada bakteri lain atau mikroorganisme lain. Juga fungsi lain dari kapsul yaitu melindungi bakteri patogen dari pengaruh antibodi sel ini. Yang kedelapan yaitu flagel. Flagel adalah struktur yang berbentuk seperti cambuk yang memungkinkan sel untuk bergerak. Fungsi dari flagel yaitu sebagai alat gerak sel. Komponen yang kesembilan yaitu nukleoid. Nukleoid adalah wilayah sel yang tipis, transparan, dan berisi DNA primer, dan merupakan tempat utama transkripsi dan replikasi DNA. Fungsi dari nukleoid adalah untuk mengatur materi genetik. Nah, tadi itu merupakan penjelasan mengenai sel prokariotik dan organel-organel apa saja yang terdapat di dalam sel prokariotik beserta dengan fungsinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu sel eukariotik, organel-organel apa saja yang terdapat di dalam sel prokariotik beserta dengan fungsinya. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki nukleus atau inti yang bermembran. Di dalam sel eukariotik terdapat komponen-komponen sel, yaitu sebagai berikut. Komponen yang pertama yaitu membran sel. Membran sel adalah lapisan pembatas bagian dalam sel dengan lingkungan luas. Fungsi dari membran sel yaitu sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Komponen yang selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang berada di dalam sel yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi reaksi metabolisme. Komponen yang ketiga yaitu nukleus. Nukleus adalah struktur sel eukariotik terbesar yang berada di dalam sel, terletak di tengah sel, dan berbentuk bulat atau oval. Fungsi dari nukleus adalah sebagai pengendali dan pengatur. Komponen yang selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom adalah organel yang berukuran kecil dan padat di dalam sel. Fungsi dari ribosom yaitu sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Komponen yang selanjutnya yaitu aparatus Golgi atau kompleks Golgi. Kompleks Golgi adalah organel sel yang berukuran besar dan terletak di dekat retikulum endoplasma. Fungsi dari kompleks Golgi yaitu sebagai pembentuk sel tumbuh. Komponen yang selanjutnya yaitu lisosom. Lisosom merupakan membran yang berbentuk kecil yang berisi enzim hidrolitik. Fungsi dari lisosom yaitu sebagai tempat terjadinya respirasi yang menghasilkan energi berupa ATP. Komponen yang selanjutnya yaitu sentriol. Sentriol adalah salah satu bagian sebuah organel yang terdiri dari dua komponen mikrotubula yang berfungsi dalam pembelahan pada sel dan pembentukan cilium dan flagella. Komponen yang selanjutnya yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah bagian yang berbentuk seperti jala yang berpusat pada endoplasma dan memiliki fungsi untuk sintesis substansi kimia seperti protein, lipid, fosfolipid, dan steroid.
Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar adalah bagian retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom dan berfungsi dalam proses transport protein dan sintesis protein. Sedangkan retikulum endoplasma halus adalah retikulum yang tidak ditempeli oleh ribosom dan memiliki fungsi dalam proses transport lemak dan sintesis lemak. Komponen yang terakhir yaitu mitokondria. Mitokondria adalah pembangkit energi dari sel eukariotik yang fungsi utamanya yaitu melakukan respirasi sel untuk perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama terletak pada inti selnya. Untuk sel prokariotik tidak mempunyai sebuah membran inti atau juga disebut dengan nukleus yang tidak nyata. Sedangkan pada sel eukariotik mempunyai sebuah inti sel yang nyata karena mempunyai sebuah membran inti. Perbedaan dari kedua sel ini juga dapat dilihat dari flagelnya. Untuk sel prokariotik mempunyai kandungan dua protein penyusun, sedangkan pada sel eukariotik flagelnya disusun atas banyaknya mikrotubula. Perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik juga dapat dilihat berdasarkan membran sel. Jika pada sel prokariotik mempunyai membran sel yang tidak mengandung karbohidrat dan kurang memiliki kandungan steroid, sedangkan pada sel eukariotik mempunyai kandungan steroid dan karbohidrat yang berguna sebagai reseptor. Perbedaan yang berikut berdasarkan ribosom. Pada sel prokariotik, ukuran ribosom cenderung lebih kecil daripada sel eukariotik. Perbedaan selanjutnya yaitu sitoplasma. Pada sel prokariotik tidak mempunyai sitoskeleton, sedangkan pada sel eukariotik mempunyai sitoskeleton dan akhiran sitoplasma. Perbedaan yang selanjutnya yaitu pada dinding sel. Untuk sel prokariotik mempunyai dinding sel yang cukup kompleks dan memiliki kandungan peptidoglika. Sedangkan untuk sel eukariotik, dinding selnya hanya mempunyai bentuk komposisi kimia sederhana. Demikianlah penjelasan saya mengenai perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam